Cerita dimulai ketika sebuah pesawat luar angkasa misterius terlihat memasuki bumi dan terjatuh di era Perang Dunia yang pertama. Di area kekuasaan Ottoman yang tandus dan kering, terlihat segerombolan pasukan Australia yang sedang melakukan pengamatan, setelah sebelumnya mereka mengalami pertempuran perang parit melawan pihak musuh. Saking lamanya mereka menunggu, salah seorang prajurit berusaha mengintip lewat sebuah kaca. Namun rupanya tidak ada pergerakan dari pihak musuh. Nah, merasa ini merupakan sebuah kesempatan, salah seorang tentara yang bernama Sersan Andrew lalu memberitahukan hal ini kepada Letnan Wheeler yang merupakan atasan mereka. Lieutenant, it's been 2 days now. Not a sound. No gunfire, no grenades, no shelling. Dari sana, Wheeler lalu meminta semua anak buahnya untuk segera bersiap melakukan serangan. Setelah peluit ditiup, semua pasukan lalu segera berlari ke arah pertahanan musuh. Namun begitu sampai, mereka nggak menemukan apa-apa. Bingung dengan apa yang terjadi, mereka kemudian mulai menyisir area pertahanan musuh. Mereka tidak bisa menemukan apa-apa, kecuali bercak darah, sisa-sisa peluru, dan sebuah terowongan misterius. Termasuk, mereka juga menemukan seseorang yang merupakan bagian dari pasukan Ottoman. Andrew lalu diminta untuk mentranslate apa yang dikatakan oleh orang ini, di mana dia menjelaskan bahwa ketika mereka menggali terowongan, mereka ternyata menemukan sesuatu yang kemudian membunuh semua orang. He says they took everyone. Black Devil. Mostly come at night. Demi membuktikannya, Wheeler bersama dengan Andrew dan seorang anak buahnya yang bernama Peter lalu mencoba masuk ke dalam terowongan. Ketika sudah berada di dalam, mereka menemukan sebuah lubang kecil yang berasal dari sebuah benda yang mirip dengan karakteristik dari kapal. Ditambah juga dengan terciumnya aroma darah yang menyebar ke seluruh ruangan. Sadar kalau tempat ini sangatlah berbahaya, mereka bertiga kemudian keluar. Begitu berada di luar, Wheeler lalu memerintahkan 2 orang anak buahnya untuk berjaga di terowongan dengan senjata mereka yang mengarah ke dalam, sambil mengatakan untuk menembak siapapun yang mencoba keluar dari terowongan itu. Gak berapa lama kemudian, Wheeler lalu bercerita kepada Andrew tentang pengalaman mengerikannya waktu dia pernah berada di dalam sebuah peperangan. Pada saat itu, Wheeler bersama dengan pasukan infanteri dari kerajaan Inggris yang rencananya akan membantu melawan pihak musuh tanpa sengaja memasuki sebuah area tandus. Di sana mereka menemukan sebuah benteng yang terbengkalai yang kemudian dijadikan tempat untuk beristirahat. Kondisi yang dialami oleh Wheeler pada saat itu persis sama dengan yang dia alami sekarang, di mana suasananya juga terasa sangat sepi dan mencekam. Pada malam itu, sesuatu menyerang mereka dan membuat keadaan menjadi mengerikan. Tidak ada yang bisa menghentikannya, sampai kemudian mereka berhasil mengelilinginya. Dan di sanalah Wheeler menyaksikan satu sosok yang ternyata itu hanyalah seekor singa. Makhluk itu menatap Wheeler dengan tajam, seperti ingin memberitahukan kalau ini adalah wilayah kekuasaannya. Apa yang terjadi di tempat ini dianggap Wheeler memiliki kesamaan, karena biar bagaimanapun juga, Wheeler sangat meyakini kalau ada sesuatu yang telah membantai pasukan musuh hanya dalam satu malam. Wheeler nggak mau mengambil resiko dengan menunggu bala bantuan yang akan datang 1 minggu lagi. Karena itu dia memutuskan untuk membasmi apapun yang ada di dalam terowongan itu. Namun tiba-tiba aja mereka mendapatkan laporan kalau 2 orang yang sedang berjaga di terowongan diserang oleh seekor makhluk.
Dengan menggunakan gas beracun, mereka lalu berniat menghabisi makhluk itu. Tapi sialnya, efek dari gas tersebut malah membuat makhluk itu semakin marah. Wheeler bersama dengan anak buahnya yang tersisa lalu memutuskan untuk mundur ke lokasi awal mereka sebelumnya. Pertempuran lalu kembali berlanjut setelah makhluk yang jumlahnya lebih dari satu itu kini mulai memburu mereka semua. Dalam kejadian itu, Andrew harus tewas setelah dia dimangsa oleh seekor makhluk yang sebut aja bernama Xenomorph, karena ya memang mirip. Sementara Wheeler bersama dengan Peter dan satu orang prajurit yang bernama Jackson berusaha bertahan di gudang persenjataan. Wheeler berniat menghancurkan makhluk-makhluk itu menggunakan bahan peledak. Namun dalam prosesnya, Peter juga harus tewas setelah dia terkena cairan asam yang keluar dari tubuh salah satu Xenomorph. Sementara Jackson juga menjadi korban pada saat dia dan Wheeler sedang berusaha mencari jalan keluar. Wheeler yang sekarang seorang diri lalu berlari ke terowongan tempat di mana makhluk-makhluk itu sebelumnya muncul. Begitu sampai, dia lalu memasuki lubang yang cukup dilewati oleh tubuhnya. Dari sana, Wheeler lalu memeriksa keadaan di sekitarnya, di mana dia menemukan seekor alien yang telah tewas dengan bagian perutnya yang terlihat terbuka. Perlahan-lahan, Wheeler terus berjalan dan mengamati kondisi di sekitarnya. Di sini, Wheeler rupanya menyentuh sebuah benda yang ternyata malah mengaktifkan medan energi, yang kemudian membuat Wheeler menjadi penasaran untuk mengikuti kemana aliran energi itu. Di ruangan ini, dia melihat banyak sekali benda bulat yang tampak seperti telur raksasa. Mengetahui hal itu, Wheeler dengan cepat menyalakan bahan peledak dan kemudian berusaha melarikan diri dari tempat ini. Namun begitu sedikit lagi dia bisa melakukannya, tiba-tiba seekor Xenomorph muncul dan berdiri di hadapannya, menatapnya dengan tajam dan seakan ingin memberitahukan Wheeler sesuatu. Kejadian ini persis sama dengan yang pernah dialami Wheeler ketika dia pada waktu itu sedang menatap seekor singa. Tapi di momen ini, Wheeler adalah sosok singa tersebut, yang mana dia ini berusaha memperingatkan kepada makhluk-makhluk itu kalau mereka tidak diterima di tempat ini. You're not welcome. Sementara itu, Jackson, si prajurit yang sebelumnya diperkirakan telah meninggal, rupanya dia ini masih bisa selamat, di mana Jackson terlihat melarikan diri di tengah padang rumput. Namun, sesuatu yang gak diduga terjadi pada saat Jackson merasa kalau ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam perutnya. No Man's Land adalah sebuah film pendek buatan penggemar yang terinspirasi dari franchise Alien, terutama karakter aliennya yang bernama Xenomorph. Film ini bisa dibilang cukup menghibur, dengan durasi yang hanya sekitar 30 menit, yang membuat gua bisa merasakan kembali intensitas ketegangan dari sosok Xenomorph yang legendaris. So, kalau gitu, sekian dulu untuk recap film kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mampir, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.